Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din. Watmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis masih dalam Sunan At-Tirmidzi pada kitab tafsir, yaitu hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada hadis 3264. Ini masih menafsirkan surat Al-Fath. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada 80 orang. 80 orang ini di kota Makkah. Habatu, mereka itu turun ala Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, min Jabalit Tan'im, dari gunung di Tan'im. Tan'im itu adalah bagian pinggir dari kota Makkah, sekitar 7,5 kilo dari Masjidil Haram. Inda salati subuh, pada waktu salat subuh. Wahum, 80 orang tadi, yuridun, mereka ingin ayaktuluh, untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ukhidhu, maka mereka pun ditangkap, akhdan, dengan sebenar-benar ditangkap, jadi konangan oleh para sahabat. Fa'ataqahum, lalu memerdekakan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat dalam kejadian tersebut, wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum. Dan dialah Allah yang telah menahan tangan-tangan mereka dari membunuh kalian, dan juga menahan tangan-tangan kalian dari membunuh mereka. Surat Al-Fatah ayat 24. Ini sekaligus menunjukkan bahwasanya apapun yang terjadi itu sebenarnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi 80 orang tidak berhasil membunuh Nabi, itu kehendak Allah. Artinya sudah ada takdirnya. Sehingga ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa segala sesuatu sudah ada takdirnya, itu sudah sesuai dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikatul iman atau hakikatnya iman, bahwasanya apapun yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Tidak mungkin seorang hamba mencapai hakikat iman sampai dia meyakini bahwa apa yang ditetapkan mengenai dia tidak bakal meleset, dan apa yang ditetapkan meleset tidak bakal mengenai dia. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Berikutnya 3265. Dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dari bapaknya Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ayat wa alzamahum kalimat taqwa, Allah melazimkan kepada mereka kalimat takwa. Yang dimaksud kalimat takwa apa itu? Nah, beliau menafsirkan, yaitu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa kalimat ini disebut sebagai kalimat takwa? Karena dengan adanya ucapan la ilaha illallah dalam hati kita, akhirnya kita bertakwa kepada Allah. Jadi penyebab munculnya takwa adalah la ilaha illallah. Orang kalau tidak punya la ilaha illallah itu beramal terserah dia, Pak. Tapi kalau dalam hatinya ada la ilaha illallah, maka dia pasti berhati-hati dalam beramal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-imanu qaidul fatki. Iman kepada Allah itu menyebabkan orang tidak akan membunuh. La yaftiku mu'minun. Tidak mungkin orang beriman sempurna membunuh orang lain, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain tanpa hak, itu pasti apa? Tidak beriman dengan sempurna. Nah, maka disebut sebagai kalimat taqwa. Tapi saya jujur ada dua tafsiran di sini. Tafsiran yang kedua, kata Imam Zuhri, kalimat taqwa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillah disebut kalimat taqwa? Karena orang-orang kafir waktu itu, mereka tidak mau menulis Ar-Rahmanir-Rahim.
Mereka tidak kenal Ar-Rahman itu siapa. Ya. Allah itu Ar-Rahim, tapi kalau Allah Ar-Rahman kita nggak kenal. Nah, sehingga mereka tidak mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang mau menulis Bismillahirrahmanirrahim adalah orang-orang beriman, berarti alzamahum kalimat taqwa, hanya orang-orang beriman yang menerima kalimat takwa. Baik kalimat itu la ilaha illallah atau Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tafsir yang pertama lebih kuat karena ini langsung dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Imam Tirmidzi mengatakan lam yarfa'hu marfu'an illa min hadzal wajh. Hadis ini tidak marfu', yaitu bukan sabda Nabi, tidak ada yang meriwayatkan sebagai sabda Nabi kecuali dari jalur ini. Jalurnya siapa? Jalur Hasan bin Qaza'ah. Nah, Hasan bin Qaza'ah ini meskipun dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini sebagai sabda Nabi, tapi dia seorang perawi yang soduk. Soduk itu terpercaya. Nah, kalau orang periwayatannya jujur dalam periwayatan, terpercaya, berarti meskipun dia bersendiri meriwayatkan, maka dia tetap diterima hadisnya. Maka ringkasnya hadis ini sahih. Berikutnya babun wa min tafsiri suratil hujurat, tafsir untuk surat Al-Hujurat. Nah, mulai dari sini kita sudah masuk pada suar mufassal. Mufassal itu surat-surat pendek yang sering dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. 3266 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Aqra' bin Habis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, istamilhu, angkatlah dia sebagai pemimpin untuk kaumnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, la tastamilhu, jangan angkat dia, wahai Rasulullah. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berdebat di hadapan Nabi. Satu mengatakan ini orang cocok jadi pemimpin, satu mengatakan tidak cocok. Yang mengatakan cocok siapa? Abu Bakar. Yang mengatakan tidak cocok, Umar. Saya cenderung Aqra' ini nggak cocok jadi pemimpin, Pak. Karena dia ini pernah dalam satu hadis dia mengatakan bahwasanya saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Nah, berarti nggak punya kasih sayang dia. Orang tidak punya kasih sayang jadi pemimpin, kasihan apa? Rakyatnya. Nah, maka di sini Sayyidina Umar mengatakan jangan dijadikan pemimpin. Ini menurut saya lebih bagus pendapatnya ini dari sisi itu tadi ya. Nah, tapi tentu saja Abu Bakar punya pendapat yang lain, itu pasti ada sebabnya juga. Lalu keduanya pun berbicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tinggi suara keduanya, alias debatnya sampai dahsyat. Lalu berkatalah Abu Bakar kepada Umar, kamu itu tidak mau kecuali menyelisih saya. Maka Umar menjawab, saya tidak menghendaki menyelisih kamu, tapi memang pendapat saya seperti itu. Akhirnya turun ayat ini. Jadi ayat ini turunnya gara-gara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertengkar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk Abu Bakar dan Umar. La tarfa'u, janganlah kalian itu mengeraskan aswatakum, suara-suara kalian. Fauqa sautin Nabi, di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Al-Hujurat ayat 2 ya. Nah, kalau kita membaca cerita seperti ini, jangan membaca cerita awalnya saja, Pak. Lanjutkan sampai terakhir. Karena kalau kita hanya membaca cerita di awalnya saja, maka seolah-olah Abu Bakar dan Umar ini orangnya suka bertengkar. Tidak begitu. Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu tidak suka bertengkar. Paling-paling berdebat ya 1-2 kali saja. Nah, kebetulan pas itu berdebat di hadapan Nabi sampai turun ayat ini. Tapi lihatlah bagaimana endingnya. Ya. Setelah turun ayat ini apa sikap Umar? Maka adalah Umar bin Khattab setelah turun ayat itu, jika bicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memperdengarkan suaranya sampai Nabi bertanya kepadanya. Saking rendahnya suara Umar. Jadi disuruh oleh Allah untuk jangan keraskan, ya jangan keraskan betul. Sampai karena terlalu rendah volumenya sampai Nabi bertanya, ngomong apa Umar? Jadi keraskan lagi. Nah, itu saking taatnya Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau membaca kisah lanjutkan sampai akhir. Orang-orang Syiah itu kan seringkali potong cerita sampai tengah saja. Ini Abu Bakar, Umar suka bertengkar. Aisyah itu suka menampar hidangannya atau masakannya istri yang lain.
Jangan dibaca tengah-tengah gitu ya, sampaikan akhir kalau baca kisah ya. Karena rata-rata para sahabat itu adalah atau bisa dikatakan semuanya adalah orang baik. Kalaupun ada yang tidak baik itu satu dua ya, ada sahabat Nabi berzina dan sebagainya, ada seperti itu, tapi itu tidak banyak. Ya. Kemudian di sini dikatakan dan tidaklah Ibnu Zubair menyebutkan kakeknya wa ma dzakara Ibnu Zubair jaddahu dan tidaklah Ibnu Zubair menyebutkan kakeknya yaitu Abu Bakar. Artinya kalau Abu Bakar gimana? Enggak disebutkan. Kalau Umar kayak tadi ya. Suaranya jadi sangat ringan sekali, tapi kalau Abu Bakar dia tidak ceritakan. Padahal yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini cucunya Abu Bakar. Karena Zubair ini menantunya Abu Bakar. Nah, sehingga Abu Bakar punya anak namanya Asma. Asma dinikahi oleh Zubair. Zubair punya anak namanya Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan hadis ini. Berikutnya 3267. Kemudian hadis ini, jangan mengeraskan suara di hadapan, di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat ini masih berlaku sampai sekarang, Pak. Sekarang Nabi sudah wafat, tapi ayat ini berlaku. Berlakunya gimana? Dua kondisi. Pertama, kita jangan keras-keras di hadapan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadapan Nabi itu beradab baik beliau masih hidup maupun beliau sudah wafat. Ya. Beliau sudah wafat, kemudian kita teriak-teriak di sekitar kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak sopan begitu. Yang kedua, kalau sedang dibacakan hadis Nabi, jangan kita ngomong yang keras-keras. Ada hadis Nabi dibacakan, dengarkan. Seperti kalau kita mendengar Quran, ya, karena sama-sama wahyu. Quran wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Dibacakan, dengarkan. Jangan malah ngobrol sendiri, apalagi keras-keras. 3267 dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang kalam Allah Ta'ala. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujarati aktsaruhum la ya'qilun. Saya baca hujarat karena boleh dibaca huja atau huju. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka mereka memanggil dengan suara keras kepada kamu. Ya, kalau tidak kuat sebagian dimatikan. Miwara'il hujarat dari balik kamar-kamar. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Ini surat Al-Hujurat ayat 4. Silahkan minum dulu sambil menunggu. Nah, ini yang belakang ini juga bisa dimatikan juga. Kipas nih di belakang. Kipas yang makannya gede itu yang mana, Pak? Oh, yang hitam-hitam itu. Tambah jeglek 5 menit nah. Jadi kisahnya apa ini? Ada orang-orang yang teriak-teriak memanggil Nabi di balik kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia mengatakan, qama rajulun, ada seorang laki-laki berdiri, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, dengan suara keras ya. Wahai Rasulullah, padahal Rasulullah di rumah, dia di luar rumah. Inna hamdi zainun, sesungguhnya pujian saya itu menjadi hiasan bagi seseorang yang saya puji. Wa inna dhammi syainun, dan sesungguhnya celaan saya itu menjadi keburukan bagi orang yang saya cela. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Dzakallahu azza wa jalla. Yang seperti itu adalah Allah, bukan kamu. Ya. Artinya apa? Kalau saya kamu cela, nggak masalah. Saya tidak akan menjadi orang yang terhina. Atau kamu puji saya, nggak ada nilainya. Ya. Tidak kemudian saya menjadi orang yang menjadi lebih terpuji. Enggak. Ya. Jadi kalau dicela Allah itu baru terhina. Kalau dipuji Allah itu baru kita menjadi mulia. Contohnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan celaan kepada seseorang. Tabbat yada abi lahabin. Nah, sejak turun ayat ini sampai kiamat tetap nama Abu Lahab akan tercela terus. Tidak mungkin akan jadi mulia. Karena yang mencela siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini contoh celaan bagi seseorang, maka akan menjadi tercela terus-menerus sampai kiamat karena Allah lah yang mencela dia.
Nah, kalau pujian banyak sekali ya, silahkan dicari dalam Al-Quran, pujian Allah kepada para nabi, pujian Allah kepada para rasul, itu akan menjadi terpuji terus sampai dengan hari kiamat kelak. Maka ayat ini berkaitan dengan seseorang yang suaranya keras-keras di hadapan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang la ya'qilun, tidak berakal. Seandainya mereka berakal, tidak mungkin suaranya keras-keras di hadapan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini. Nah, di sini disebutkan alladzina, orang-orang. Padahal yang melakukan cuma satu, rojulun, satu orang. Nah, seperti ini dalam Al-Quran biasa, Pak. Ada satu orang melakukan sesuatu, turun ayat yang mengupas global. Tidak hanya satu orang saja. Kenapa? Karena Quran tidak bersifat mempermalukan orang. Jadi Quran tidak ada tujuan untuk mempermalukan seseorang, nggak ada. Sehingga namanya nggak disebut. Siapa orang ini nggak. Nah, kalau Abu Lahab tadi masalah lain ya. Tapi rata-rata kaum muslimin yang melakukan satu kesalahan, turun ayat Quran, itu tidak akan disebutkan namanya. Dan juga supaya ayat ini berlaku untuk umum. Karena kalau hanya disebutkan satu orang tadi, maka orang bisa mengira ini hukum khusus untuk dia. Tapi kalau dikatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang, nah ini berlaku untuk siapapun juga yang memanggil-manggil Nabi dari balik kamar beliau dengan suara keras, itu berarti mereka tidak berakal, tidak beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hujurat, yang bahasa kita adalah kamar, nih, tapi maksudnya di sini adalah rumah-rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah istri Nabi itu ada dua bagian, ada baitun, ada hujratun. Baitun itu tempat untuk tidur, hujratun itu tempat untuk menerima tamu. Baitun ini ada atapnya, hujratun ini tidak ada atapnya. Itu rumah Nabi sangat sederhana seperti itu. Kalau pengen tahu bagaimana bentuk rumah Nabi secara replikanya atau gambarannya, maka silahkan lihat di internet, sudah banyak yang menggambarkan bagaimana rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ringkasannya seperti itu dari penjelasan para ulama kita rahimahumullahu taala. Maka kalau di sini dikatakan miwara'il hujurat, nah berarti dia belum masuk ke ruang tamu Nabi. Jadi dia masih di luar ruang tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di depan ruang tamu itu dia teriak-teriak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini tidak sopan. Berikutnya 3268 dari Abu Jabirah Ibn Dhahhak, dia mengatakan karena rajulu adalah seseorang minna di antara kami, yakunu lahu isman. Dia punya dua nama wathalathah atau tiga nama. Nah, jadi sering satu orang namanya semestinya satu, tapi banyak nama disematkan kepada dia. Ya. Gara-gara suatu perbuatan atau suatu kejadian, akhirnya namanya jadi banyak, jadi lakop untuk dia. Fayud'a, maka dia pun dipanggil biba'diha dengan sebagian dari nama-nama tadi. Fa'asa, maka kadang-kadang ayyakroha, bahwasanya dia benci dengan nama panggilan tersebut. Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Wala tanabazu, jangan saling memanggil bil alqabi, dengan lakop-lakop. Maksudnya lakop yang tidak baik, yang tidak disukai oleh pemilik lakop tadi. Misalnya, ada orang namanya Ahmad. Bagus toh, Pak? Ahmad itu kan seperti nama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia itu jualan kambing, akhirnya dipanggil Ahmad Wedus. Nah, maka dia tidak suka dengan panggilan itu. Wah, aku menungso ora wedus. Mau kamu panggil Ahmad Wedus gimana? Kemudian dia jenggotan brewok, ya, dipanggil Pak Ewok. Nah, dia juga nggak suka dipanggil Pak Ewok itu. Oh, nama saya Ahmad kok dipanggil Pak Ewok. Nah, maka tidak boleh kita memanggil lakop-lakop yang tidak disukai. Kalau dia menyukai nggak apa-apa. Jadi dia dipanggil Pak Brewok, santai saja, nggak ada masalah. Bahkan dia memperkenalkan diri, saya Pak Brewok. Nah, berarti lakop dia ridhoi, kalau seperti itu nggak ada masalah. Maka yang dimaksud al-alqab di sini adalah yang tidak disukai. Dari mana taunya? Dari hadis ini tadi, yakroha. Dia tidak suka dengan nama atau lakop tersebut. Berikutnya 3269 dari Abu Nadrah, dia mengatakan telah membaca Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ayat ini. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Hujurat 7. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah.
kalaulah beliau itu mentaati kalian dalam banyak dari urusan, sungguh kalian akan susah sendiri. Jadi Rasulullah itu yang mengatur umat, bukan beliau yang diatur umat. Kalau Rasulullah ikuti keinginan umat, malah susah sendiri umatnya. Karena aturan Nabi sudah sesuai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ingin kemudahan, tidak ingin kesusahan. Kemudian Abu Sa'id berkomentar, "Hadza nabiyyukum." Ini adalah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yuha ilaih, mendapatkan wahyu beliau itu. Wa khiyaru a'immatikum. Sementara orang-orang baik dari imam-imam kalian, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ata'ahum, seandainya Nabi mentaati mereka, para sahabat yang baik-baik tadi, fi katsirin minal amri, dalam banyak urusan, la'an itu, sungguh mereka akan susah sendiri. Fa kaifa bikumul yaum, bagaimana terhadap kalian hari ini? Artinya kalian sekarang ini tidak lebih baik daripada para sahabat. Sehingga kalau pemimpin-pemimpin kalian sekarang, para sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin, mentaati kalian, padahal kalian itu bukan orang yang paling baik, nah, maka lebih susah lagi. Jadi maksudnya Abu Sa'id adalah, dulu kita dipimpin Nabi, kita disuruh taat. Nah, sekarang kalian dipimpin para sahabat, ya kalian taat saja. Karena apa? Karena kalau kita tidak taat kepada atasan, sementara mereka adalah orang-orang yang baik, yang melakukan kepemimpinan berdasarkan wahyu, maka tidak mungkin kita akan bagus dalam kehidupan kita, pasti malah akan susah sendiri. Berikutnya, 3270 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para manusia pada hari Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Maka beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha, sesungguhnya Allah, qad adhaba, telah melenyapkan angkum dari kalian, ubayyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, wa ta'adzumaha, dan kebanggaan mereka, bi abaiha, dengan nenek moyangnya. Jadi zaman dulu orang-orang itu membanggakan nenek moyangnya. Nenek moyang saya ahli sejarah, ahli perang, ahli dermawan, dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak. Fannasu, maka manusia itu rajulan, hanya dua kemungkinan saja. Yang pertama, barun, orang baik, taqiyun, yang bertakwa, karimun 'alallah, yang mulia di hadapan Allah. Atau yang kedua adalah fajirun, orang yang pendosa, syaqiyun, yang celaka, masuk neraka, hayyinun 'alallah, rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dua ini. Kalau dia takwa kepada Allah, ya dia mulia di hadapan Allah. Jadi karim 'alallah, mulia di hadapan Allah itu karena apa? Karena taqiyun, karena takwa tadi. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya jangan membanggakan apa yang sudah diraih oleh nenek moyang kalau mereka itu orang-orang yang tidak bertakwa. Mereka orang-orang kafir, meskipun mereka ahli-ahli ini, ahli itu, tapi kafir nggak perlu dibanggakan. Makanya Sayyidina Salman Al-Farisi ketika orang-orang sedang membanggakan dirinya mereka, ya, saya adalah anaknya Fulan bin Fulan, saya anaknya Fulan bin Fulan. Maka Salman Al-Farisi terakhir dia mengatakan, saya Ibnul Islam, anaknya Islam. Ya. Jadi saya dididik oleh Islam, maka saya anaknya Islam. Nah, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, membanggakan Islam, bukan membanggakan nenek moyang seperti itu. Wan nasu banu Adam, dan manusia itu semuanya adalah anaknya Nabi Adam. Jadi sama. Wa khalaqallahu Adam. Allah sudah ciptakan Nabi Adam min turab, dari debu. Nah, berarti kita-kita ini juga makhluk dari debu, dari tanah, sehingga tidak perlu membanggakan diri. Qala Allahu, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ini boleh diidghamkan, ya. Demikian juga taknya boleh idgham, lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Zakarin in Nabi Adam, ungsa ini adalah Nabi Hawa, adalah Hawa. Jadi maksudnya zakarin wa ungsa, satu laki-laki, satu perempuan. Artinya apa? Bapakmu sama. Jadi kalau bapakmu sama, ibumu sama, ngapain merasa bangga terhadap yang lain? Sumbernya satu. Sumbernya debu, sumbernya Nabi Adam, sumbernya mani dari bapak kita masing-masing.
Maka ini adalah Adam wa Hawa. Nabi Adam disebut Adam itu dari kata-kata udem yang artinya coklat. Kalau Hawa itu disebut Hawa karena hidup, yaitu hidup dari sesuatu yang mati. Waja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, berbagai bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Arab, wa qabail, dan beberapa kabilah, ya, kabilah Jawa, kabilah Sunda, lita'arafu, supaya kalian saling kenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di hadapan Allah, adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui, maha banyak kabarnya, banyak beritanya. Dan hadis ini, kata Imam Tirmidzi, ada perawi yang dhaif, namanya adalah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far yudha'af, dinilai dhaif. Dan dia itu adalah bapaknya Ali bin Madini. Padahal Ali bin Madini ini ulama besar, Pak. Ali bin Madini ini adalah ulama ahli menilai perawi hadis. Nah, dia kalau ditanya, bapakmu itu nilainya bagaimana? Dia mengatakan, bapak saya dhaif. Jujur dia, Pak. Karena memang derajat bapaknya dalam periwayatan hadis adalah dhaif atau lemah. Jadi ahli hadis itu sangat jujur mereka, tidak peduli yang dinilai siapa, kalau dhaif ya dhaif, kalau sahih hadisnya ya sahih. Nah, ini yang dhaif yang sini, Abdullah bin Ja'far ini ya. Tapi meskipun hadis ini ada rawi bernama Abdullah bin Ja'far yang dhaif, tapi hadis ini kesimpulan derajatnya adalah sahih. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat yang menguatkan. Di sini oleh Imam Tirmidzi sudah disebutkan. Dalam bab ini ada hadisnya Abu Hurairah, ini menguatkan. Hadisnya Ibnu Abbas, ini menguatkan. Jadi kalau Imam Tirmidzi mengatakan ini dhaif, setelah itu dia mengatakan ada yang menguatkan, itu maksudnya apa? Sahih maknanya, ya, karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Berikutnya 3271 dari Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasabu, kemuliaan di mata manusia itu adalah al-malu, harta. Wal karamu, sementara kemuliaan di mata Allah itu adalah at-taqwa. Jadi kalau di mata manusia kita pengen dimuliakan, kita harus banyak hartanya. Kalau tidak banyak hartanya nggak akan dimuliakan manusia. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala nggak perlu harta. Yang perlu adalah amal atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta sedikit bagi Allah tidak ada masalah sama sekali. Yang penting amalnya banyak, ya. Maka Allah tidak melihat harta, tapi Allah melihat kepada amal dan hati atau takwa tadi. Maka hadis ini maknanya sesuai dengan hadis yang lain, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Innallaha la yanzuru ila, Allah tidak melihat kepada dua. Tidak melihat kepada suwarikum, rupa kalian, ganteng tidaknya, amwalikum, harta kalian, kaya tidaknya. Walakin innama yanzuru, tetapi Allah hanya melihat ila qulubikum, kepada hati kalian. Nah, takwa letaknya di hati. Wa amalikum, dan amal kalian. Nah, amal itu sesuai dengan hatinya. Hatinya takwa, amalnya baik. Hatinya tidak takwa, amalnya buruk. Sebagaimana hadis tadi, tidak mungkin orang yang beriman sempurna membunuh orang lain. Dan hadis ini kata Imam Tirmidzi sahih. Padahal hadis ini riwayat Hasan dari Samurah. Dan kita sudah sering menyampaikan, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa, riwayat Hasan dari Samurah itu diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Makanya di sini sanadnya saya cetak tebal, ya, Hasan dari Samurah. Kenapa? Karena ini riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Hasan mendengar dari Samurah, berarti sambung sanadnya, berarti sahih. Dan ini pendapat Imam Tirmidzi. Makanya beliau mengatakan haditsun hasanun sahihun. Kenapa disahihkan? Ya karena dianggap sambung. Pendapat yang kedua, Hasan tidak mendengar dari Samurah, berarti hadisnya sanadnya putus, berarti dhaif. Pendapat yang ketiga, Hasan mendengar dari Samurah cuma satu hadis, yaitu hadis akikah. Nah, di sini bukan hadis akikah, ini hadis tentang ketakwaan kepada Allah. Berarti hadis ini juga dhaif. Nah, jadi dari 3 kelompok ini yang mensahihkan cuma satu kelompok. Yang 2 kelompok lainnya itu apa? Mendhaifkan karena dianggap
tidak sambung sanadnya tadi ini. Karena Hasan ini suka dia itu melakukan tadlis. Nah, kalau suka melakukan tadlis sementara dia menggunakan kata-kata an dari guru saya. Nah, seperti ini biasanya ditolak ya. Tapi itu tadi ya diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Berikutnya babun wa min surati Qaf. Surat Qaf. Qaf itu apa, Pak? Qaf itu satu kata yang tidak diketahui tafsirannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan Qaf Jabalun. Qaf itu adalah nama satu gunung. Jadi gunung Qaf namanya. Nah, maka kata-kata Qaf ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, apakah dia itu nama gunung ataukah dia itu satu kata yang mengetahui tafsirnya hanya Allah Subhanahu wa taala. 3272 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu tidak henti-hentinya jahannam, neraka jahannam, taqulu mengatakan, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Nah, ini disebutkan dalam surat Qaf kata-kata hal mim mazid ini. Nanti silahkan dilihat bagian tengah dari surat Qaf ya, ada kata-kata ini. Hatta yad'a sehingga meletakkanlah fiha pada neraka Rabbul Izzah, pemelihara kemuliaan, pemilik kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan apa? Qadamahu, telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya telapak kaki ya. Tapi jangan mengatakan telapak kakinya Allah adalah anggota tubuhnya Allah, enggak boleh. Karena telapak kaki adalah anggota tubuh itu untuk manusia, Pak. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi telapak kakinya Allah apa itu? Ya enggak ada yang tahu. Nabi mengatakan telapak kaki, ya kita katakan telapak kaki, selesai. Tetapi tidak bisa dibayangkan karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sudah membuat kaidah, kullu ma khatara bibalik fahuwa ala khilafi dzalik. Apapun yang terbersit dalam benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Jadi enggak usah dipikirkan. Mikir itu tentang nikmat Allah, tentang makhluk Allah, sehingga kita tahu kebesaran Allah. Kalau mikir tentang Allah nggak akan bisa nyandak dan sia-sia dan malah khawatir nanti setan bisa masuk dalam hati kita. Nah, setelah Allah injak dengan telapak kakinya, fataqulu, maka si neraka ini mengatakan, qad, dah cukup ya Allah. Ini boleh dibaca qad, boleh dibaca qattu, boleh dibaca qati, ya, banyak sekali bacaannya. Qad, sudah cukup, wa izzatika, demi kemuliaanmu, wa yuzwa, dan gabungkanlah ba'duha sebagiannya ila ba'din kepada sebagian yang lain. Akhirnya dia sudah merasa penuh ya gara-gara diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat-sangat luas sekali. Sehingga semua penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, dia masih rakus untuk minta tambahan ya. Tempat saya masih kosong ya Allah. Siapa lagi yang mau masuk sini? Silahkan tambahkan, silahkan tambahan. Nah, karena sudah nggak ada tambahan lagi oleh Allah diinjak aja ya. Serasa minta-minta lagi ya. Jatahmu sudah habis. Ya. Dan ini menafsirkan hadis yang lain di mana surga dan neraka itu berdebat. Siapa yang lebih unggul? Tahajjatin nar wal jannah. Berdebat neraka dan surga. Neraka mengatakan, saya ini diberi orang-orang sombong dan orang-orang yang diktator. Berarti saya lebih berjasa. Lebih hebat saya ini. Karena saya mengurusi orang-orang jelek. Surga mengatakan, saya dimasuki orang-orang lemah. Nah, maka saya itu menjadi tempatnya orang-orang lemah. Berarti saya ini lebih berjasa, lebih bagus saya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Wahai surga, kamu itu rahmatku. Dengan kamu saya merahmati siapapun yang saya kehendaki. Allah mengatakan kepada neraka, kamu itu siksaku. Dan saya menyiksa dengan kamu siapapun yang saya kehendaki. Kemudian Allah berjanji, walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Masing-masing kalian pasti saya penuhi. Nah, maka neraka ini tidak bisa penuh sampai Allah letakkan telapak kakinya di atasnya, sampai dia mengatakan, qad, sudah cukup, maka disitulah neraka kemudian penuh.
Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ini adalah hadis ini tadi tafsiran untuk hadis yang lain tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk dipenuhi surga dan neraka. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu 5 menit ya. Babun wa min suratiz Dzariyat, dari surat Az-Dzariyat 3273. Dari seorang laki-laki dari Rabi'ah, suku Rabi'ah, dia mengatakan, saya datang ke Madinah, lalu saya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ceritakan di hadapan beliau, wafida adin, tamu dari kaum Ad. Maka saya pun mengatakan, saya berlindung kepada Allah bahwasanya saya menjadi seperti tamu kaum Ad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu tamu kaum Ad? Maka saya menjawab, alal khabir, kepada orang yang tahu, biha, tentangnya, sakota, Anda itu bertemu. Jadi maksudnya, saya tahu cerita tentang tamunya kaum Ad. Inna adan, sesungguhnya kaum Ad itu, lamma ukhitat, tatkala mereka itu mendapatkan kohat. Kohat itu adalah paceklik. Ba'asat qailan, maka mereka itu mengutus satu qail. Fanazala ala Bakr bin Muawiyah. Maka dia singgah pada Bakr bin Muawiyah. Jadi qail itu nama orang ya. Fasaqahul khamra, maka dia memberi minum kepadanya minuman keras. Wa ghannathul jaradatan, dan menyanyikan untuk dia dua jaradah. Maksudnya itu biduanita. Thumma kharaja yuridu jibala Mahrah. Kemudian dia keluar untuk menuju gunung Mahrah, nama satu gunung. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku ini tidak akan datang kepada engkau karena orang sakit yang akan saya sembuhkan atau saya obati. Bukan juga karena tawanan yang akan saya tebus. Maka berilah minum hambamu ini makunta muskiyahu, apa yang engkau memberi minum kepadanya. Maksudnya terserah engkau. Dan juga berilah minum bersamanya Bakar bin Muawiyah. Karena dia berterima kasih kepada dia minuman keras yang sudah dikasihkan kepadanya. Maka diangkatlah kepada dia beberapa awan. Lalu dikatakan kepadanya, pilihlah salah satu dari awan-awan ini. Maka dia pun memilih awan yang hitam di antaranya. Lalu dikatakan kepadanya, ambillah dia itu roma dan rimdidan, dalam keadaan menjadi abu yang panas. La tadharu min adin ahadan, yang tidak meninggalkan kaum Ad seorang pun. Dan disebutkan bahwasanya dia itu tidaklah diutus kepada mereka dari angin kecuali sekitar satu lubang ini. Nah, kemudian dia menyebutkan lubang cincin. Kemudian dia membaca ayat, idz arsalna alaihimur rihal aqim. Ingatlah ketika kami utus kepada mereka angin yang mandul, maksudnya angin yang jelek. Ma tadharu min syai'in, tidaklah angin itu meninggalkan sesuatu apapun, atat alaihi, yang dia datang kepadanya, illa ja'alathu karramim, kecuali dia menjadikannya seperti ramim, yaitu apa? Tulang yang sudah rapuh. Ini surat Az-Zariyat 42 dan seterusnya. Jadi ini kisahnya kaum Ad seperti ini yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Dan hadis ini derajatnya sahih kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, maka maksudnya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia seperti wafidu Ad tadi, tamunya kaum Ad tadi. Dia berdoa kepada Allah, kemudian dikabulkan oleh Allah, disuruh memilih awan, ternyata awannya malah awan siksa, bukan awan nikmat. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin.